Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Amanullah. Saya akan membuat khutbah Jumat yang berjudul Kejujuran dalam Kehidupan Sehari-hari. Alhamdulillahillazi nahmamudu wa nasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wasayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudhlil fala hadiyalah, wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang berbahagia, kejujuran adalah nilai Islam yang mulia. Kejujuran adalah pondasi iman, inti dari akhlak Nabi Muhammad SAW, dan kunci keberkahan hidup. Kejujuran adalah perintah Allah yang Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran bukan pilihan, tapi kewajiban bagi setiap muslim. Hadis tentang kejujuran, Rasulullah SAW bersabda, "As-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah." Artinya, kejujuran menuntun kepada kebaikan dan kebaikan menuntun kepada surga. Dalam hadis lain, wa iyyakul wal kazibah fa innal kazibah yahdi ilal fujur. Hindarilah dusta, karena dusta membawa keburukan. Betapa beratnya amanah kejujuran. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, orang terpercaya. Bahkan sejak sebelum beliau menjadi nabi, ini menunjukkan bahwa akhlak jujur adalah dakwah paling awal. Dakwah yang dilakukan sebelum perkataan pidato dan bahkan sebelum wahyu turun. Jika umat Islam ingin kembali mulia, maka kembalilah kepada sifat ini. Jujur di hati, dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Akibat dusta bagi individu dan masyarakat dapat menghancurkan kepercayaan, menyemburkan kecurigaan, merusak keluarga dan perekonomian, mematikan keberkahan rezeki, merusak nama baik, dan menghilangkan rasa malu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, menyebut dusta adalah salah satu tanda kemunafikan. Nafa anillahu wa iyakul bil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu azim li walakum. Khutbah yang kedua, Alhamdulillahillahi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Ajarkan takwa dan dalam kejujuran. Jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan memegang teguh nilai kejujuran. Tanpa kejujuran, ibadah menjadi tidak bernilai, silaturahmi hancur, ekonomi berhenti berkembang, bangsa tidak akan maju. Bangun rumah tangga dalam kejujuran, tempuh pendidikan dengan kejujuran, cari rezeki dengan kejujuran. Karena rezeki halal lebih berharga daripada harta berlimpah yang haram. Allahumma ja'alna minas sadiqin fil qawli wal amal. Rabbana la tuzigh qulubana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatan. Janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kejujuran adalah sumber rezeki dan keberkahan. At-tajirus sadiqul amin ma'an nabiyina wasidikina wasyuhada. Artinya, perdagangan yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, sidikin, dan syuhada. Sebaliknya, Rasulullah memperingatkan bahwa rezeki yang diperoleh dengan dusta dan curang tidak akan berkah, bahkan bisa menyeret pelakunya ke neraka. Kejujuran dalam zaman digital, karena kita hidup di era yang berstatus media sosial, chat pesan, berita palsu, fitnah yang cepat menyebar. Menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya adalah bagian dari kedustaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kafa bil mar'isman an yuhadista bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika ia menyampaikan setiap yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, seorang muslim harus menahan jari-jarinya sebelum mengetik dan mengirim pesan. Kejujuran menciptakan masyarakat mulia. Jika masyarakat ingin maju, maka yang ditanam bukan hanya teknologi dan pendidikan, melainkan nilai moral, terutama kejujuran. Negeri yang dihuni manusia jujur, ekonominya akan menjadi maju, hukumnya tegak, pejabatnya amanah, rakyatnya saling percaya. Baik, sekian dari saya, khutbah singkat yang saya berikan. Setidaknya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.